Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung dari kapan kita menonton atau menyimak video pembelajaran pada kali ini. Pada hari ini kita akan belajar kata imbuhan. Apa sih imbuhan itu? Jika belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Nah, sebelum kita mengetahui arti dari kata imbuhan itu, kita harus tahu dulu nih arti dari imbuhan. Imbuhan itu memiliki arti bunyi atau kata yang ditambahkan pada awal, tengah, dan akhir pada sebuah kalimat. Nah, tadi kita sudah tahu pengertian dari imbuhan. Sekarang pengertian dari kata imbuhan. Kata imbuhan memiliki arti kata yang biasanya ditambahkan pada awal, tengah, maupun akhir kalimat. Dan biasanya kata imbuhan ini telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Tadi kita sudah belajar atau mengetahui pengertian dari imbuhan dan kata imbuhan. Sekarang kita akan belajar jenis imbuhan berdasarkan tempat atau posisinya. Ada 4 jenis imbuhan, yaitu yang pertama ada awalan atau bisa disebut dengan prefiks. Yang kedua ada sisipan atau infiks. Ketiga ada akhiran atau sufiks. Dan yang terakhir atau yang keempat ada awalan dan akhiran yang bisa disebut dengan konfiks. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai imbuhan awalan atau prefiks. Sebenarnya untuk awalan atau prefiks ini itu ada 4, yaitu ada awalan me, awalan di, awalan pe, dan awalan be. Cuma pada hari ini kita hanya belajar tentang awalan me dan awalan di. Awalan atau prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata atau biasa disebut sebagai awalan. Awalan me. Nah, awalan me memiliki beberapa fungsi, yaitu ada 5 fungsi untuk awalan me. Yang pertama, melakukan tindakan seperti pada kata dasar. Contoh, membaca, menulis, mencuci, menanam. Yang kedua, membuat jadi. Contoh, menghijau, menua, meninggi. 3. Mengerjakan dengan alat. Contoh, mengetik, membajak, mengecat. 4. Berbuat seperti atau dalam keadaan sebagai. Contoh, membujang, membabi buta. Yang kelima, mencari atau mengumpulkan. Contoh, merajut, merotan. Selanjutnya, awalan me memiliki 2 aturan. Yang pertama, meluluhkan kata dasar. Yang kedua, mengubah bentuk awalan. Aturan menggunakan awalan me. Yang pertama adalah meluluhkan kata dasar. Kata dasar akan luluh jika huruf awal dari kata tersebut adalah berawalan huruf K, T, S, dan P.
Kemudian terdiri lebih dari 2 suku kata. Lalu diawali dengan huruf konsonan, kemudian diikuti huruf vokal. Huruf pertama konsonan dan diikuti huruf vokal. Nah, huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Contoh, imbuhan me ditambah kata dasar kayuh menjadi mengayuh. Me ditambah kata dasar tarik menjadi menarik. Imbuhan me ditambah kata dasar sapa menjadi menyapa. Me ditambah kata dasar potong jadi memotong. Jadi, kata akan luluh jika bertemu dengan huruf KTSP. Setelah huruf KTSP itu dilanjutkan oleh huruf vokal, maka itu akan luluh atau huruf KTSP-nya akan menghilang. Nah, sekarang kata dasar yang berawalan huruf K, T, S ataupun P yang diikuti oleh huruf konsonan, maka huruf pertama kata dasar tersebut tetap dipertahankan atau tetap ada. Contoh, imbuhan me ditambah kata dasar kristal jadi mengkristal. Imbuhan me ditambah kata dasar transaksikan menjadi mentransaksikan. Imbuhan me ditambah syaratkan menjadi mensyaratkan. Kemudian contoh terakhir ada imbuhan me ditambah promosikan menjadi kata mempromosikan. Aturan awalan me selanjutnya yaitu mengubah bentuk awalan. Imbuhan me tidak berubah ketika diikuti dengan kata dasar yang berawalan huruf L, M, N, R, W, atau Y. Contoh, imbuhan me ditambah kata dasar lihat menjadi melihat. Kemudian imbuhan me ditambah kata dasar makan menjadi memakan. Selanjutnya, imbuhan me menjadi meng jika diikuti dengan kata dasar yang berawalan huruf A, I, U, E, O, G, H, K, Q, dan X. Contoh, imbuhan me ditambah kata dasar ambil menjadi mengambil. Kata imbuhan me ditambah kata dasar hapus menjadi menghapus. Kata imbuhan me ditambah kata dasar kristal menjadi mengkristal. Selanjutnya, imbuhan me menjadi men jika diikuti dengan kata dasar yang berawalan huruf C, D, J, T, atau Z. Contoh, me ditambah kata dasar campur menjadi kata mencampur. Kata imbuhan me ditambah kata dasar duga menjadi menduga. Kata imbuhan me ditambah kata dasar tali
menjadi menali. Kemudian kata imbuhan me ditambah kata dasar zakati menjadi menzakati. Kemudian imbuhan me menjadi mem. Jika diikuti dengan kata dasar berawalan huruf B, F, P, atau V. Contoh, kata imbuhan me ditambah kata dasar buat menjadi membuat. Imbuhan me ditambah kata dasar fokuskan menjadi memfokuskan. Kemudian me ditambah kata dasar produksi menjadi memproduksi. Imbuhan me menjadi mei jika diikuti dengan kata dasar yang berawalan huruf S. Contoh, imbuhan me ditambah kata dasar sapu menjadi menyapu. Kemudian imbuhan me ditambah kata dasar sucikan menjadi menyucikan. Awalan atau prefiks selanjutnya itu adalah awalan di. Aturan menggunakan awalan di yang pertama, membentuk kata kerja dan menyatakan makna pasif. Contoh, diantar, dimakan, digoreng. Ada perbedaan penggunaan di sebagai imbuhan dengan kata depan. Perbedaan kata depan di dengan imbuhan di berdasarkan fungsi dan tata cara penulisannya. Pertama, kata depan di berfungsi untuk menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Contoh, di jalan, di Samarinda, di atas, di sebelah. Kedua, kata depan di ketika bergabung dengan kata kerja dan kata benda, maka penulisan imbuhannya harus digabung. Contoh, dipukul, dipegang, dikenal. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyimak video pembelajaran kata imbuhan, terutama untuk awalan atau prefiks awalan me dan di. Semoga dengan kita menyimak video pembelajaran ini, kita dapat menambah wawasan kita mengenai penulisan kebahasaan yang benar. Karena tidak jarang sekali kita lihat bahwa masih ada penulisan yang salah. Maka dari itu, kita harus belajar lagi penulisan kaidah kebahasaan yang benar agar tidak ada lagi kesalahan dalam penulisannya. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.